Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara bagaimana Israel dalam meraih warisan. Ini kota pertama yang diraih oleh Israel yaitu kota Jericho. Itu ada di Yosua pasal yang ke-6. Ya tentu kita nggak baca ini seluruhnya ya, tapi kita mau menekankan caranya ya. Kota Jericho itu runtuh atau direbut oleh Israel, karena menurut saya ini agak lucu gitu ya. Jadi begini caranya. Jadi Yosua disuruh ya kelilingi itu 6 hari, tapi 1 kali aja. Itu ada prajuritnya, ada juga di situ 7 imam, ada 7 sangkakala dengan tabut. Ya 1 kali setiap hari ya, kelilingin selama 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 itu harus dikelilingi 7 kali. Ya 7 kali dikelilingi di hari ke-7, dan nanti ada saatnya di mana Joshua atau sangkakala juga itu memberikan kode ya supaya ini waktunya untuk bersorak ya. Kemudian seluruh bangsa Israel harus bersorak di situ ya. Nah, ketika bersorak itulah nanti temboknya rubuh ya. Kemudian Israel diperintahkan harus maju semuanya gitu dan merebut kota itu. Kan aneh ya kalau dipikir kok strategi perang begini itu ya. Mana pernah ada orang berperang modelnya kayak begini ya. Yang ada biasanya ya diintai dulu dari mana kita bisa masuk menyerang dan sebagainya ya, kan harus dengan apa ya. Pokoknya aneh lah ya. Nah, jadi ini cara dan strategi dan waktunya ini semuanya Tuhan yang atur ya. Yosua enggak boleh merencanakan sendiri. Ya, kalau sebagai jenderal biasanya kan direncanakan, oh kekuatan saya begini, ini Israel. Joshua bukan begitu ya. Karena panglimanya sebenarnya itu kalau di bagian di atas itu pasal 5, Panglima Bala Tentara Tuhan judulnya itu bukan Yosua sebenarnya jenderalnya itu. Tapi itu ada panglimanya itu yang mengatur peperangan itu. Joshua hanya sebagai pelayan untuk memerintahkan Israel apa yang diperintahkan Tuhan. Oke lah, sekarang kita langsung aja lah terapkan ya mengenai perihal meraih warisan ya, caranya, strateginya, waktunya ya. Nah, mari kita melihat dulu ya. Kalau Israel tentu warisannya kita sudah tahu itu tanah perjanjian ya, dan itu harus direbut dari 7 bangsa. Tapi kalau kita warisannya, kalau saya melihatnya ada 2 ya. Pertama, warisan yang di dunia ini ya, dalam arti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita selama di dunia, baik itu berupa ministry atau berupa fasilitas atau berupa apapun saja, orang-orang yang akan bersama dengan kita dan sebagainya ya. Pendeknya sesuatu yang Tuhan janjikan lah di dunia ini ya. Nah, itu yang menjadi, saya menyebutnya warisan kita yang di dunia ini. Tapi ada warisan kita yang di zaman berikut ya, ketika Tuhan sudah datang, biasa disebut kedua kali. Di situ kita akan menerima warisan kita ya. Kalau kita dinilai ya memang kita sudah siap untuk itu ya. Sebenarnya saat ini masa persiapan supaya kita siap menerima warisan kita ketika kedatangan Tuhan. Nah, ingat ya, warisan kita bukan sorga ya. Kita bukan diangkat ke sorga nyanyi-nyanyi di sana nggak ada kerjaannya, bukan begitu. Warisan kita ini bumi, dan kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Kristus yang full, kepenuhan Roh Kudus yang full. Karena awalnya kan masih ada Panjaraja, DP, uang muka. Nah, saya baca aja lah ya. Ini Roma pasal 8 ya, biasa kita sudah baca ini, tapi kita harus baca hal ini supaya mengingat warisan kita yang di zaman berikut ya. Nah, mari kita baca dulu Roma pasal 8, ini saya pakai ILT ya. Ayat 19. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Inilah warisan kita. Ditampilkannya kita sebagai anak-anak Elohim dengan tubuh kemuliaan ya, ditampilkan kepada seluruh makhluk. Ayat 20, karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Artinya warisan kita itu adalah saat di mana kedatangan Tuhan dan kita ditampilkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus ya. Kita ditampilkan kepada seluruh makhluk ya. Untuk apa? Untuk kita membebaskan makhluk dari perbudakan kebinasaan
ya, sehingga nanti makhluk itu bergerak, bumi ini bergerak menuju bumi yang baru, dan seluruh makhluk itu dipulihkan, ya, dan Bapa menjadi semua di dalam semua. Jadi Bapa bisa mengekspresikan kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kemuliaannya di dalam dan semua makhluk, ya. Nah, itu warisan kita, tapi nanti, ya. Nah, hari ini kita mau bicara ininya loh, waktunya, caranya, strateginya yang aneh, ya. Ya, karena Tuhan tuh tetap ajaib dalam kuasa agung, dalam kebijaksanaan, dan kita nggak bisa memaksa. Saya beri contoh dari Yusuf lah, ya. Yusuf itu dapat janji di dunia ini, ya. Sekarang kita bicara yang di dunia ini, ya. Yusuf diberikan janji bahwa saudaranya akan tunduk sama dia, bapaknya, ibunya. Tahu kan jalannya lucu, ya. Malah dia dimasukin ke sumur, malah dia dijual, malah dia dimasukin penjara di Mesir. Barangkali Yusuf selama dalam proses itu dia udah berpikir, udah saya lupakanlah mimpi saya. Ini buat apa ini? Bagaimana mungkin ini terjadi, ya? Karena jalannya agak aneh, makin jauh dari kenyataan gitu loh, dari mimpinya itu, ya. Ternyata itulah pengaturan Tuhan. Rupanya Tuhan mengatur supaya nanti ada kelaparan, Mesir itu maju, ada gandum apa semua. Jadi diatur begitu, ya. Sehingga pada waktunya akhirnya genap juga, ya. Jadi juga itu Yusuf, saudara-saudaranya sujud sama dia, dan Yusuf menjadi berkat gitu, ya. Nah, ini kita melihat lah, ya, cara-cara Tuhan, waktu Tuhan nggak bisa diprediksi lah, ya. Dalam hidup ini saudara boleh aja kita berencana, ya, tapi nah ini kita harus fleksibel. Nah, ini saya mau sebagai penutup lah, ya, mau menyampaikan suatu prinsip, ya, menjalani kehidupan ini untuk meraih janji, ya. Prinsip ini memang bukan dari Alkitab dalam arti apa. Ini ajaran Taoisme dari Lao Tzu, ya. Dan itu namanya, mereka pakai istilah itu Wu Wei, ya. Wu Wei itu effortless action, artinya suatu tindakan tanpa usaha, ya. Bukan ngelawan arus, bukan memaksa, tapi tindakan tanpa usaha. Saya beri contohnya begini deh. Saya tahu peselancar itu, ya, surfing itu yang main-main di laut, ombak laut itu, ya. Nah, saudara lihat kan ombaknya itu begitu tinggi, deras dan luar biasa dia. Tapi si peselancar itu dengan kayunya, dengan dia jaga keseimbangan gitu, dia bisa meluncur dengan sangat cepat, ya. Dengan tanpa usaha dia sebenarnya itu. Orang gelombang kok dia dibawa sama gelombang. Dia bukannya mendorongin diri dia, enggak, dia diam aja kok, ya. Dia diam aja, tapi gelombang itu yang membawa dia meliuk-liuk. Dia, kalau sudah pernah lihat itu meliuk-liuk, kadang-kadang saya lihat di bawah ombak itu dia masih main di situ, ya. Jadi inilah dia gambaran daripada prinsip Wu Wei, effortless action. Tanpa usaha si peselancar itu bisa berjalan dengan kecepatan yang tinggi begitu, ya, dan sangat indah lah, ya. Begitulah kita dalam kehidupan ini, ya. Kehidupan ini sudah ada yang ngatur, ya. Tuhanlah yang ngatur itu, untuk kita percaya, ya, dengan sangat detail. Burung jatuh pun, saudaraku, tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Jadi semuanya sudah diatur. Nah, sekarang persoalannya gimana kita mengikuti cara Tuhan, strategi Tuhan, ya, rencana Tuhan, ya, keputusan Tuhan dan sebagainya. Yaitu dengan cara kita itu ikutin, ngalir lah istilahnya, ya, prinsip Wu Wei, ya. Jangan maksa, jangan ngotot, jangan. Wah, kalau begitu kita bisa stroke, ya. bisa capek sendiri menjalani kehidupan ini, ya. Lalu Yesus janjikan bebanku ringan, ya, tapi dengan syarat, ya, lemah lembut dan rendah hati. Itu artinya kita mau nurut, yang ikutin aja. Bukan berarti kita akan mengalami rasa enak selalu, enggak gitu. Kadang Tuhan rancang ada kekecewaan, ada kegagalan, ada penderitaan, ada macam-macam, ya. Bukan berarti Wu Wei itu artinya mulus, lancar, hidup bahagia, nggak pernah sakit, nggak pernah ngerasain gitu, bukan begitu. Tapi kita artinya mengikutilah kehidupan ini. Nanti kita lihat di ujungnya bahwa pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan wariskan, janjikan di dunia ini, itu pasti terjadi menurut waktu, caranya, dan strateginya. Intinya kita sekarang ini, sikap kita pokoknya percaya saja, berserah, tapi aktif, ya. Bukan artinya jadi malas, biarin aja deh kehidupan begini. Bukan begitu, ya. Itu nggak ngerti Wu Wei itu berarti. Ya, kita aktif, ya. Paulus bilang usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, ya. Gunakan waktu dengan baik dan sebagainya. Kita berusaha hidup kok, aktif kok kita. Tapi
ternyata ya, atau dalam batin kita berjalan mengalir sebenarnya. Ya. Ya inilah pokoknya dijalanin aja lah. Kita masing-masing belajar lah ya di hadapan Tuhan ya. Dan nanti pada akhirnya kita akan melihat ya rencana Tuhan itu jadi, kehendaknya jadi, warisannya bagi kita pun jadi ya. Haleluya. Amin.